rajin, niat dari sekolah untuk belajar. Bu Guru tanya, apakah kalian tadi di rumah sudah sarapan? Makan? Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, ya, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan ketua kelasnya. Ketua kelasnya. Kalau ada apa? Ayo dipimpin untuk berdoa apa? Sebelum mulai pembelajaran. Mari apa? Sebelum mulai pembelajaran disiapkan terlebih dahulu. Ayo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Bu Guru akan memulai pembelajaran, agar kalian tetap semangat, apalagi ini sudah masuk jam ke 45 ya, jam ke 45, biar kalian tidak ngantuk, biar kalian tidak merasa jenuh, kita harus semangat. Oke? Kita mulai tepuk semangat, semuanya berdiri dulu, biar kita semangat dalam pembelajaran hari ini. Oke? Siap? Oke? Ayo Akram. Semuanya semangat, tidak boleh ada yang ngantuk ya, meskipun cuaca hari ini panas sekali. Bu Guru mulai ya. Tepuk semangat. Semangat. Lagi, satu kali lagi, masih kurang semangat, masih ada yang loyo. Ayo, ini sudah menginjak mau siang hari, cuacanya panas. Sekali lagi, tepuk semangat. Terima kasih untuk tepuk semangatnya, silakan kembali. Oke, sebelum Bu Guru memulai pembelajaran, Bu Guru akan melihat absen dulu ya, absen kalian siapa yang tidak masuk hari ini. Afa masuk ya, ada ya? Afa, Abira, ada. Ahmad Izul, Adelia, Akbar Rizky. Oke, Akram. Yang semangat Akram, ngantuk ya? Tadi sudah tepuk semangat Akram. Ayo. Andini Panca. Lalu Anindya ada. Bagas, Bintang. Terus Yajeng ya. Virus, Kansa. Udah masuk ya? Ya, Fani ada. Frederick, Gracia. Oh iya. Hazel, Jelita, Fahri, Raditya, Rizal, lalu David, ada. Revano ada. Nabila Cinta, Okta, Piana, Radita ada. Raditya, Rafael, Raizo, Raudatul, Siti Barirotul, Valerina. Berarti 3 orang ya? 3 orang berarti masuk hari ini. Oke, sebelum mulai ya, hari ini kita akan pelajari tentang suhu dan kalor. Tapi sebelum itu
sebelum kita mulai pelajaran, Bu Guru ingin bertanya. Karena ini berkaitan tentang hidup, kehidupan kita. Kalian masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Coba sebutkan ciri-ciri makhluk hidup. Bergerak. Apa lagi? Bernafas. Terus? Makan. Menyebutkan makan. Ya, masih bisa berpikir. Apa lagi? Makan sudah tadi. Bergerak. Ya. Apa kaitannya Bu dengan suhu? Kita tahu ya suhu. Masih ingat kemarin yang Bu Guru terangkan tentang suhu kemarin? Suhu adalah Oke, ya. Oke, sekarang perhatikan. Suhu dan kalor, ya. Suhu ini tidak jauh dengan keadaan tubuh kita. Baik makhluk hidup seperti hewan maupun manusia, suhu dalam tubuhnya berbeda-beda. Berbeda-beda antara kamu dengan temanmu yang satunya berbeda. Suhu tubuh manusia normalnya adalah 35 derajat. Kalau sudah melewati itu berarti bagaimana tubuh kita? Sakit, demam ya. Nah, ini suhu dan kalor. Nah, perhatikan di sini itu adalah peta konsep. Kelihatan ya kalian? Nah, ini adalah peta konsep tentang suhu dan kalor. Nah, ada termometer, nanti kita menggunakan termometer. Lalu suhu. Di situ dalam suhu itu ada skala namanya Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Itu suhu. Lalu dalam pembelajaran ini, perhatikan ya, apa sama David? Ya, suhu tujuannya adalah, bentar Bu Guru akan besarkan dulu. Nah, suhu pada tujuan pembelajaran kali ini nanti peserta didik mampu menjelaskan definisi suhu. Ya, lalu peserta didik mampu menjelaskan jenis termometer dan skalanya. Lalu melakukan unjuk kerja peserta didik mampu menggunakan termometer dengan baik. Ya, peserta didik dapat menyebutkan jenis termometer dan kegunaannya. Siswa dapat mendeskripsikan hubungan antara suhu dan kalor setelah mendapatkan pemateri suhu dan kalor. Nah, ini ya. Nah, ini adalah tahap pengertian suhu. Nah, di situ suhu merupakan derajat panas atau dingin yang dirasakan indera, yang dirasakan oleh tubuh kita. Apakah kita bisa merasakan suhu tubuh kita tanpa menggunakan alat? Bisa enggak? Bisa ya. Kita bisa melihat tubuh kita mau panas atau enggak. Dengan apa? Dengan alat indera kita apa? Indera perasa kita, indera keseluruhan kita apa? Bekerja. Kalau kita panas berarti kita langsung berpikir, oh saya demam. Tapi kita tidak mengetahui berapa derajat suhu dalam tubuh kita. Ya, jelas? Ini tentang suhu. Lalu alat untuk mengukur suhu adalah termometer. Berbagai macam termometer. Ada namanya termometer apa? Termometer di digital. Terus apa lagi? Ada termometer digital, ada termometer klinis, ya. Termometer klinis ini seperti ini. Nah, ini termometer digital. Nah, ini digunakan untuk mengukur apa? Suhu tubuh kita. Ini. Ada juga namanya termometer laboratorium seperti ini. Nah, ini adalah termometer laboratorium yang digunakan untuk praktikum, yang
sekolah. Nah, ini termometer apa? Termometer apa? Laboratorium. Ada juga namanya termometer. Ayo, termometer apa? Kemarin yang sudah Bu Guru kasih. Nah, tadi ayo. Termometer apa lagi? Nindi, apa Nindi? Termometer ruangan, betul. Nah, kalau termometer ruangan digunakan untuk apa, Nana? Mengukur suhu ruangan. Biasanya kalian di rumah-rumah ada memiliki diletakkan di mana? Dinding. Itu termometer. Nah, ini adalah macam-macam termometer. Ya, ada seperti termometer tembak. Ya, biasanya digunakan pada saat kalian masuk pertama kali setelah COVID ya. Setelah masuk, nah, itu fungsinya untuk mengukur apa? Suhu tubuh. Ada namanya termometer digital, ada lagi. Nah, itu berbagai macam termometer. Nah, di situ ada 4 skala suhu, yaitu Celsius, terus Reaumur, Fahrenheit, dan nah, ini adalah skala suhu. Nah ya, skala suhu seperti Celsius yaitu satuan suhu di mana titik didihnya sebesar berapa? 100 derajat Celsius. Biasanya kita lihat pada air yang mendidih. Jadi pada air itu 100 derajat Celsius. Dengan Reaumur, satuan suhu di mana titik didihnya adalah 80 derajat Fahrenheit. Ya, 80 derajat Fahrenheit. Maaf, 80 derajat Reaumur ya, yang Reaumur. Lalu yang Fahrenheit yaitu satuan suhu di mana titik terbesarnya adalah berapa? 212 derajat Fahrenheit. Lalu Kelvin yaitu satuan suhu di mana titiknya sebesar 373 derajat Kelvin. Oh, Celsius, Kelvin. Nah, bukan Celsius. Kalau Celsius nanti satuannya juga derajat Celsius. Kalau Kelvin satuannya adalah derajat Kelvin. Jangan salah. Ya, ada yang tanyakan lagi tentang suhu sebelum guru lanjutkan? Ada yang tanyakan lagi tentang suhu sebelum guru lanjutkan? Ayo. Apakah ada perbedaan antara suhu tubuh manusia dengan hewan? Hah? Ada enggak? Ada ya. Kalian aja sama temenmu aja sudah berbeda suhunya. Ya, misalkan suhu tubuhnya Fani dicek 35 derajat, yang Diva 37 derajat. Itu berbeda. Kenapa kok bisa berbeda? Kenapa kok bisa berbeda suhu tubuh manusia itu? Faktor apa? Apa, Lindi? Apa? April? Ya, kenapa kok faktor suhu tubuh antara manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda? Antara kamu dengan temannya berbeda? Faktornya apa? Perbedaan fisik, katanya Radisa. Apalagi?
kebal. Ya, ada yang tidak kebal pada cuaca yang dingin. Ya, ada misalkan pada saat ini cuacanya panas. Kamu jalan pulang sekolah, jalan kaki pulang sekolah panas-panasan. Temenmu sampai rumah ada yang sakit badannya demam, tapi kamu sendiri badannya apa? Sehat. Berarti kondisi tubuh setiap manusia berbeda. Ya, apakah sama dengan hewan? Sama. Antara hewan satu dengan hewan lainnya juga suhu tubuhnya berbeda. Ya. Nah, itu tentang suhu tubuh. Sekarang coba perhatikan. Ini Bu Guru ada video. Nanti sebelum kita mulai diskusi, sebelum Bu Guru mutarkan video, Bu Guru akan memberikan LKPD. Jadi kalian sudah ke kelompoknya masing-masing ya. Ayo, tidak usah rame. Nah, sebelum itu Bu Guru lihatkan dulu videonya ya. Bentar. Sambil kamu perhatikan, Bu Guru akan membagikan LKPD-nya. Dengar enggak? Dengar? Dengar ya? Kurang keras ya? ke dalam es yang sedang mencair berputar untuk dijadikan sebagai titik awal. Dan setelah itu kita bisa mencampur ke dalam air yang sedang mendidih sebagai Masih belum dengar ya? Nah, teknik itu juga melakukan secara pada setiap yang dialami hingga saat ini. Dengan Udah, sambil kalian perhatikan ya, mungkin di sini dari laptopnya Bu Guru, kalian perhatikan, Bu Guru akan sambil masing-masing sesuai dengan keinginan mereka. Dapat dilihat pada gambar di situ terlihat ada 4 termometer yang diakui di dunia hingga saat ini, yaitu ada termometer Celsius, ada termometer skala Fahrenheit, ada termometer skala Celsius, dan termometer skala Kelvin. Nah, dengan cara yang sama, tetapi mereka menentukan skala pada termometer mereka masing-masing dengan nilai yang berbeda-beda, di mana termometer Celsius untuk titik tetap bawahnya saat es mencair ditulisnya adalah 0 derajat, sedangkan titik tetap atasnya adalah 100 derajat Celcius pada saat air mendidih. Nah, pada termometer Fahrenheit ini titik tetap atasnya adalah 212 pada saat air sedang mendidih, dan juga titik tetap bawahnya adalah 32 pada saat es sedang mencair. Untuk termometer tremor ini titik tetap atasnya dia tentukan adalah 80 derajat tremor pada saat air mendidih, sedangkan titik tetap bawahnya adalah 0 derajat tremor. Sedangkan pada Kelvin tidak menggunakan derajat tetapi menggunakan 0 mutlak. Nah, Kelvin ini digunakan sebagai satuan internasional atau satuan SI, di mana titik tetap bawahnya adalah 3 Kelvin dan titik tetap atasnya adalah 73 Kelvin. Nah, untuk video selanjutnya kita akan membahas tentang perbandingan skala suhu dan konversi suhu di termometer.
betul tapi pun semangat pagi. Pada video kali ini kita akan belajar di bab 3 suhu kalian dan pemuaian HTI 14.7 di kurikulum Merdeka. Dan kita akan membahas tentang suhu. Pernah mendengar kata suhu ya? Coba deh, kalian menggosokkan kedua tangan selama kurang lebih 2 menit. Setelah itu tempelkan salah satu telapak tangan tersebut ke pipi. Apakah kalian merasakan hangat atau sedikit panas? Jika kalian belum merasakan hangat di pipi, kalian boleh ulangi menggosok telapak tangan dengan sedikit lebih lama. Rasa hangat yang kalian rasakan di pipi itu adalah yang dikenal sebagai suhu. Jadi apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu pada dasarnya adalah besaran fisika yang hanya dapat dirasakan oleh indera. Tubuh manusia dapat merasakan suhu dalam bentuk hangat atau dingin saat kita menempelkan telapak tangan ke pipi atau saat bermain di tengah terik matahari. Kulit terpapar sinar matahari yang membesarkan kemudian otak dan informasi rasa panas. Pun ketika minum air es. Pada cuaca dingin biasanya gini ya, gosok gini kan hangat ya, hangat gini lalu ditempel kemana? Ukuran derajat atau Ke pipi kita terasa hangat. Ya, untuk saat malam hari menjelang tidur, kita biasanya menyimpan makanan ke dalam lemari es atau kulkas agar dapat dimakan kembali esoknya. Nah, lemari es atau lemari pendingin adalah contoh tanda pentingnya besaran suhu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam kasus mengenali suhu bagian tubuh menggunakan tangan atau indera perasa, benda yang panas mempunyai tinggi daripada benda. Nah, indera perasa memang dapat merasakan tingkat panas di tubuh. Akan tetapi perhatikan itu, perhatikan. Kalau pada saat kalian demam, perhatikan tuh ya. Dirasakan Biasanya diapakan itu? Dikompres itu termasuk indera apa itu? Benda yang diukur raba, ya dapat menghasilkan ukuran suhu yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Apa itu namanya? Apa itu namanya? Termometer. Dan dinyatakan secara pasti dengan angka serta alat ukur suhu yang memiliki skala dan ukuran. Mengapa kita memerlukan alat ukur suhu? Ya, selain mengetahui suhu tubuh secara pasti, misalnya nih, bagaimana kita mengetahui suhu yang pas untuk menyimpan makanan seperti es? Nah, untuk beberapa informasi penting tersebut, kita memerlukan informasi nilai suhu dengan ukuran melalui alat pengukuran yang telah terhubung. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu dinamakan termometer. Mengukur Prinsip kerja dari termometer adalah pada air panas, akan menerima suhu dari lingkungan sekitar dan air yang biasa juga air secara alamiah. Suhu akan mengalir. Sekarang kalian perhatikan dulu itu yang video lebih yang tinggi di ke depan. derajat yang lebih rendah. Itu suhu, cara Konsep ini dikenal penggunaan juga pada sebagai azas termometer. Planck atau juga hukum satu termodinamika. Apakah semua termometer sama jenisnya? Oh, tentu tidak. Termometer dapat dibuat dalam berbagai jenis. Jenis-jenis Jenis-jenisnya termometer. akan disesuaikan dengan Ya. penggunaannya masing-masing. Jangkauan pengukur. Nah, itu jenis-jenis termometer kalian bisa perhatikan. Itu jenis-jenis termometer, ada termometer suhu badan atau digital ya, yang tadi sudah Guru sebutkan. Lalu termometer suhu badan yang zat cair. Nah, kalau ada zat cairnya berarti airnya adalah air alkohol atau air raksa yang digunakan pada termometer. Terus ya, ini yang nanti kita pergunakan yang ini. Ini adalah termometer laboratorium. Lalu yang ini namanya termometer ultra merah itu. Nah, seperti tembak ya. Nah, itu biasanya digunakan pada apa? Kalian dahi kita ya. Lalu yang ini adalah termometer apa ini? Apa ini ayo? Bimetal. Nah, ini itu termometer bimetal. Nah, seperti itu bentuknya. Itu adalah macam-macam dari termometer.
termometer dengan termometer lainnya juga berbeda sesuai dengan tujuan dan gimana termometer itu. Ini adalah tentang Contohnya, termometer yang suhu. digunakan Nah, itu untuk perhatikan. mengukur suhu tubuh Itu hanya adalah memiliki termometer yang skala tadi menggunakan derajat apa? Celcius hingga Di dalamnya ada air. Dan yang penyebabnya adalah karena tidak akan ada manusia yang memiliki suhu tubuh di bawah 30 derajat Celcius. Nah, sekarang kita kembali ke materi. Berbeda jika kita ingin mengukur suhu Nah, perhatikan. tungku peleburan pada pabrik besi yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius. Berbeda pula termometer yang Ada yang bertanyakan sampai sini sebelum kita yang dapat lanjutkan mencapai suhu materi rendah berikutnya? Ya, minus 10 derajat Celcius. Karena pada yang suhu keras buku udah. rendah tersebut memungkinkan bakteri tidak tumbuh di dalam makanan. Tumbuhnya berbagai macam bakteri pada makanan akan menyebabkan makanan menjadi busuk atau basi. Pernah nggak sih kalian baca berita tentang suhu, Akram? tapi di dalam berita tersebut suhu tidak tertulis satuannya derajat Celcius. Misalnya 140 derajat Fahrenheit. Nah, kenapa tertulis 140 derajat Fahrenheit? Apakah Fahrenheit adalah skala suhu? Nggak boleh ngomong bohong. Mengapa kita perlu mengetahui skala suhu? Nah, contoh di atas adalah penting untuk kita memahami. Nggak bisa. Ini nggak ada dengar. Sudah ya. Tadi pertanyaannya siapa? Abira adalah tentang termometer bimetal. Masih ingat kegunaannya apa? Ya. Apa? Rufana? Untuk mengukur apa? Ya, suhu, benar. Untuk mengukur suhu. Tapi digunakan pada apa? Masa mau mengukur suhu tubuh? Nah, tidak mungkin. Ayo, masih ingat yang kemarin Bu Guru terangkan apa fungsi termometer bimetal? Ayo. Kalau untuk mengukur suhu tubuh tidak mungkin ya. Kalau untuk mengukur suhu tubuh tidak mungkin. Itu seperti di depan tadi itu. Sudah. Ada termometer bimetal. Bimetal masih apa Revano? Untuk mengukur zat padat. Ada lagi? Ayo, untuk apa lagi? Dari bahan zat padat. Ayo, ada lagi? Termometer bimetal adalah termometer yang bahannya dari logam untuk mengukur suhu pada benda apa? Perubahan pada benda, suhu pada benda. Tadi seperti bunder ya. Kamu lihat misalkan mungkin di mana itu? Di TV atau ada industri makanan atau pada pengopenan makanan open yang besar untuk mengopen bahan makanan yang ada pabrik besar, di situ kan seperti bundar ya. Nah, itu untuk mengukur perubahan pada suatu benda. Bukan untuk mengukur apa? Bukan untuk mengukur suhu tuh. Apalagi? Siapa lagi? Kalau tidak ada, ayo bentuk kelompok masing-masing kelompok yang sudah ditentukan, lalu keluarkan bahan-bahannya. Apa saja bahannya? Air es, air panas, ya. Lalu air biasa. Ayo juga ke kelompoknya masing-masing. Yang mencar ke kelompoknya masing-masing. Ayo, cepat. Bu Guru kasih waktu 2 menit ke kelompoknya. Cepat. Sudah, sini. Kalau sudah masing-masing kelompok mengambil ini ya, ayat itu.
ke depan masing-masing kelompok. Ayo cepat. Ada 1, 2, 3. Ayo ambil 3, masing-masing kelompok maju ke depan. Masing-masing kelompok maju ke depan. Ayo di kelompoknya masing-masing. Ayo, masing-masing kelompok. Ada yang udah bawa ini setiap kelompok. Ini sebentar lagi. Ayo diambil dulu kelompok berapa nih yang belum? 2, 3, 4, kelompok 4 belum ambil air. Lalu kelompok ambil air biasanya. Ambil 3. Ini nih, bawa kelompok berapa? Kelompok 2, ini kelompoknya sudah. Sekarang kemarin kalian masukkan ya setiap itu dia belinya pada bulan setelah ini ibu akan bagikan perhatikan ya, dalam penggunaan termometer jangan kalian bergurau ya, ini jangan sampai pecah. Kalian masukkan biar menggunakan termometer bahwa ini sudah pecah. Ada yang
apa? Pusing? Kalau pusing nggak usah es. Terus belum? Ayo. Kesimpulan kamu nyimpulkan bagaimana kesimpulanmu setelah hasil pengamatanmu dari tabung yang satu, misalkan kamu kasih air panas, tabung yang kedua pakai air biasa, yang ketiga ya pakai air dingin. Kamu simpulkan apa yang kamu temukan. Ayo, kesimpulannya apa? Iya, dikasih. Ayo sudah, tidak usah main-main.
lagi. Ayo. 5 menit lagi setelah kita berapa sudah? 4. Pegang dulu. Sebentar lagi ya. 5. Ayo tinggal 2 menit lagi. Setelah itu kita presentasi ke depan hasil yang kalian diskusi hari ini kegiatan. Ya. Ayo, ada yang pingin nyoba ini pakai sudah. Sebentar. Nah, sebentar. Yang sudah tadi kan kelompok 4 sambil nunggu kelompok lainnya. Coba kalau ingin nyoba gantian. Kelompok 3 sudah.
Coba dengarkan kelompok 3 akan mempresentasikan hasil prakteknya hari ini. Ayo Valerina sama Kanza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita berdua akan mempresentasikan hasil praktek kita. Yang lainnya diam. Soal pertama, Duduk yang berapakah suhu yang kamu dapatkan pada pengukuran penggunaan air biasa? Suhu yang kita dapatkan dari pengukuran penggunaan air biasa adalah 40 Celcius. 40 derajat, jangan lupa derajatnya. Ke 30 derajat Celcius, turun 10 derajat Celcius. Soal kedua, berapakah suhu yang kamu dapatkan pada penggunaan suhu air panas? Suhu yang kita dapatkan dari pengukuran penggunaan air panas adalah 30 derajat Celcius ke 54 derajat Celcius, naik 18 derajat Celcius. Soal nomor 3, bagaimana cara menggunakan termometer dengan benar? Dengan memasukkan termometer ke dalam botol berisi air biasa, air dingin, maupun air panas, dan lihat perubahan suhu pada air tersebut. Soal nomor 4, berapakah suhu yang kamu dapatkan pada pengukuran air dingin? Suhu yang kita dapatkan dari pengukuran penggunaan air dingin adalah 30 derajat Celcius ke 15 derajat Celcius, turun 15 derajat Celcius. Kesimpulannya, ayo disimpulkan. Kesimpulannya bagaimana? Suhu pada termometer itu dapat berubah-ubah sesuai cairan yang kita ukur. Sudah? Ada yang mau bertanya pada kelompok 3? Mungkin ada yang mau menyangga presentasinya, ayo. Ada yang mau bertanya? Ayo, ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya dari kelompok lain untuk kelompok 3? Ayo Radit, apa nak? Tidak ada. Mungkin Jelita? Mungkin ada yang bertanyakan ke kelompok 3? Tidak ada. Oh, tidak ada, Rin. Ayo. Sekian dari saya. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo berikutnya kelompok 1. Sudah? Maju? Ayo. Siapa yang mau maju? Siapa bilangnya? Mari dengan siapa? Tadi? Fani sama Diva. Ayo maju. Perwakilan. Mana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lainnya diam. Jangan ngobrol. Perhatikan temannya yang presentasi di depan. Ayo dilanjutkan, Pak. Hari ini saya akan mempresentasikan
Sudah ada. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya kelompok 4. Tadi sudah kelompok 4 maju perwakilannya. Kelompok 4. Berikutnya kelompok 2. Maju perwakilan. Dilihat sapa-sapa, dilihat bu guru sama teman-temannya, tidak boleh malu. Belajar berdiskusi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan Ayo Nindi. presentasikan praktek tentang suhu. Pertanyaan pertama, berapa suhu yang kamu dapatkan pada pengukuran menggunakan air biasa? Yaitu naik dari 0 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Pertanyaan kedua, berapa suhu yang kamu dapatkan pada pengukuran suhu air panas? Yaitu naik dari 0 derajat Celcius sampai 50 derajat Celcius. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara menggunakan termometer kalau benar? Dengan cara menaruh titik berwarna merah ke dalam suatu zat yang ingin diukur suhunya. Pertanyaan keempat, berapa suhu yang kamu dapatkan pada pengukuran air biasa? Ayo dengar tak? Yaitu naik dari 0 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Kesimpulannya, tiap gelas akan berbeda suhunya karena berdasarkan panas dan dinginnya suatu zat. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Waalaikumsalam. Mungkin ada yang mau tanyakan? Yang belakang? Ada yang tanyakan? Mungkin ada yang mau nyanggah hasil diskusi dari kelompok 2. Tidak ada? Tidak ada. Ya kelompok 2 dilanjut dengan kelompok 4. Ada, Bu. Apa? Apa perbedaan dengan Tanya, ayo. Loh, kamu bertanya yang hasil praktek. Kalau suhu perbedaan suhu dan kalau nanti Bu Guru jawab. Nah, kalau sekarang kamu bertanya tentang hasil diskusi kelompoknya temanmu. Jelas? Ya, yuk duduk. Kelompok 4. Jelita, perwakilan Jelita sama. Perhatikan yang lainnya. Perhatikan yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan suhu dan tawar pada termometer. Pertanyaan pertama, berapa suhu yang kamu dapatkan pada pengukuran menggunakan air biasa? Kita mendapatkan pengukuran menggunakan air biasa
bagaimana kita tahu pada suhu termometer? Maksudnya Bu Guru jelaskan ya. Pertanyaan dari bagaimana cara melihat suhu pada termometer. Tadi terus Di dalam termometer tersebut ada cairan berwarna merah yang kita bisa lihat. ya, cairannya berupa air raksa. Terus jika bagaimana caranya? Bagaimana jika dituangkan Ke dalam cairan dan maka bisa naik atau bisa turun. nah, itu untuk cara mengukur melihat suhu pada termometer pada suatu benda. Ya, ada lagi yang tanyakan? Ada ya. Oke, sekarang dari diskusi, perhatikan ya anak-anak ya. Dari diskusi yang kita lakukan, kita praktekkan hari ini tentang apa? Pengukuran suhu pada air ya. Entah itu kalian bawa air panas, air biasa ataupun air dingin. Bagaimana kesimpulannya? Ternyata bagaimana setelah kita melihat setiap tabung yang ada cairannya, yang berisi cairan yang berbeda-beda, bagaimana kalian simpulkan? Bahwa ayo bagaimana? Bahwa apa Nindi? Setiap gelas akan berbeda suhunya sesuai dengan isinya ya, sesuai dengan jenis airnya. Air panas berbeda dengan air biasa suhunya ya. Berbeda juga dengan air dingin. Sama dengan suhu tubuh kita. Antara kamu dengan temanmu juga berbeda. Ya, misalkan Abira sama Nindi itu tidak sama suhunya. Meskipun kalian tinggi badannya sama, ya, berat badannya sama, tetapi namanya suhu badan akan berbeda. Kenapa? Karena kondisi badan kita juga berbeda-beda. Ada yang fisiknya kuat, ada yang fisiknya lemah. Ada ya? Ada yang bertanyakan untuk pembelajaran hari ini tentang suhu dan kalor? Ayo, kelihatannya Bu Guru lihat semuanya loyo. Ayo semangat. Ayo kita ice breaking lagi, berdiri semuanya biar semangat. Cuacanya tambah siang, tambah panas, bikin ngantuk. Berdiri semuanya. Apa? Ya, ayo berdiri biar semangat. Ayo, biar semangat. Kita lanjutkan. Tepuk semangat. Sekali lagi biar tidak ngantuk. Ya, karena nanti kalian masih ada jam berikutnya. Mata pelajaran berikutnya biar tidak ngantuk. Mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ya, silakan duduk kembali. Nah, sudah ya. Setelah ini kalian Bu Guru kasih lembaran untuk soal evaluasi yang dikerjakan ya. Benar ya. Nanti kita bertemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Kalian siapkan materi, nanti Bu Guru akan terangkan tentang suhu dan kalor. Berarti tentang kalornya. Ya, jadi di rumah kalian harus belajar membaca. Jadi nanti kalau ada pertanyaan kalian bisa menjawab. Ya, sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru coba tak carikan biar
Senam apa ya? Sebelum kita Bu Guru kasih senam biar semangat. Nah, tapi kita berdoa dulu ya. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat buat kalian. Jadi kalian pulang dari sekolah, di dalam otaknya sudah terisi apa? Belajar ilmu. Ya, sudah terisi ilmu. Jelas? Sudah terisi ilmu. Jadi niatmu nanti kalau setiap hari dari sekolah harus diniati dengan aku niat apa ke sekolah? Belajar. Jangan lupa nanti di rumah setelah pulang sekolah pulang, sholat, makan siang, tidur, lalu belajar. Persiapkan pelajaran buat besok. Nanti pertemuan pelajaran IPA lagi. Kamu siapkan materi tentang kalor, jadi belajar. Nanti Bu Guru akan memberikan materi tentang kalor. Oke, sekarang kita berdoa dulu. Apa dipimpin doanya? Oh, apa tadi? Nggak enak ya? Airin ya, yang semangat. Ini sudah cuacanya panas, memang bikin ngantuk ya. Cuacanya panas bikin ngantuk karena perubahan cuaca. Jaga kesehatan. Berdoa sebelum kita mengakhiri pelajaran.